Fia, dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi. Oke, kali ini konten kita agak sedikit berbeda. Saya ingin membahas apa alasan saya menulis buku. Jadi semoga teman-teman yang sedang menulis buku terinspirasi, atau yang nggak hobi membaca buku jadi hobi membaca buku. Karena apa? Karena buku telah merubah hidup saya. Dan masih banyak orang-orang sukses, orang hebat di luar sana itu dari buku. Seperti Jeff Bezos, dia sukses karena membaca buku. Dan jangan ditanya lagi kesuksesan J.K. Rowling ya, yang menulis cerita Harry Potter. Itu juga dilatar belakangi oleh buku. Jadi buku ini bukan benda sembarangan ya, dia lebih bernilai daripada uang dan emas dulunya. Tapi sekarang mungkin karena peralihan teknologi, orang lebih sering menghabiskan waktunya di gadget. Oke, langsung saja, alasan saya menulis buku yang ini sangat kontroversial banget. Karena apa? Karena dari buku yang saya tulis, mungkin banyak pertanyaan orang seputar buku itu. Buku itu saya beri judul Paket Lengkap Anti Miskin, Islam Menyuruh Kita Kaya. Gak ada yang salah sih dari judul buku itu. Tapi entah orang yang menganggap saya salah menulis buku itu, karena siapa saya? Dan emang seberapa besar kekayaan yang saya punya. And then itu menggelitik banget gitu loh. Karena banyak komen-komen atau para haters yang bertanya, atau para netizen yang bertanya, siapa sih sosok orang seperti saya, berani-beraninya saya menulis buku tentang paket lengkap anti miskin dan Islam menyuruh kita kaya. Sementara mungkin orang lihat saya belum kaya. Alhamdulillah, dari segi pencapaian saya sangat puas dengan usia saya yang saat ini masih belum tua-tua amat. And then dari segi prestasi, dari segi kebermanfaatan, saya sangat menghargai diri saya sejauh ini. Kesalahan saya yang pertama, saya pernah memiliki mindset negatif tentang uang. Ya, saat itu saya masih bekerja di perusahaan benefit dan sempat berwirausaha. Itu membuat saya memikirkan uang ini negatif gitu loh. Udahlah carinya susah payah, lalu orang banyak yang jahat karena uang, orang banyak meninggalkan keluarganya karena uang, dan banyak orang-orang yang apatis gitu loh dengan uang, termasuk saya sewaktu itu. Saya dulunya juga negative thinking tentang uang. Akhirnya uang itu tidak mendatangi hidup saya. Itu kesalahan saya yang pertama. Lalu berlanjut ketika saya mulai merasa jatuh bangunnya berwirausaha. Saya pernah merasa bangkrutnya segitu besarnya. Saya pernah rugi. Dan saat saya banyak uang tuh uang uap begitu saja, nggak bertemu gitu wujudnya. Jadi ibaratnya kita nggak dapat berkahnya gitu loh. Jadi dari perjalanan saya memulai usaha, merintis bisnis saya, ya katakanlah saya sempat kuliah 3,5 tahun, dan selama kuliah saya sempat mendirikan kafe pertama saya. Dan saat itu saya mungkin menginjak usia 21 tahun. Ketika saya merintisnya sebagai penjual burger keliling dengan becak motor. Oke, itu pengalaman pertama saya. Lalu berlanjut ketika saya hampir mendekati fase-fase yang namanya mulai merasakan enaknya cari uang. Jadi saya beranikan buka kafe waktu itu. Dan kafe saya sempat terpuruk, rugi, jatuh, gulung tikar. Bertepatan saya tamat kuliah. Jadi saat saya tamat, ya kafe saya juga tamat gitu. Namun saya nggak nyerah gitu aja. Dari pengalaman saya yang demikian, saya banyak belajar, saya banyak mendengar, saya banyak bertemu dan berinteraksi dengan para pebisnis. Dan itu juga bukan orang sembarangan. Saya banyak bertemu orang-orang sukses seperti Nilam Sari, owner kebab Turki Baba Raffi, dan Rico Huang. Mungkin teman-teman pada kenal, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu saya bertemu dengan mungkin Sandiaga Uno ya, dan ada beberapa pengusaha lainnya. Yang dari sana saya belajar tentang mindset mereka, pola pikir mereka bagaimana, dan itu benar-benar mengubah hidup saya. Dan saya walaupun saat ini ya, katakanlah mungkin dari segi kekayaan belum setara dengan mereka para pebisnis itu, tapi dari segi mindset, dari segi pola pikir, insya Allah ada kesamaan. Karena yang saya benahi sebelum isi kantong adalah isi otak dan isi hati. Itu yang saya lakukan ketika saya bangkrut. Dan alhamdulillahnya banyak orang yang termotivasi dari cerita saya, dari pengalaman saya, dan dari story
jatuh bangunnya saya merintis usaha saat itu. Jadi itu yang membuat hati saya tergerak menulis buku ini. Walaupun buku ini agak sedikit kontroversi. Ya, siapa sih yang percaya orang seperti saya menulis buku demikian? Tapi insya Allah ilmu yang Anda terapkan di buku itu akan menuntun Anda kaya dan penuh kebermanfaatan. Artinya penuh keberkahan. Jadi bagaimana kita sebagai manusia hidup ya di alam semesta ini, dimana ada yang namanya energi, vibrasi atau frekuensi, dan semua daya tarik atau hukum-hukum alam semesta ini jika kita tahu, kita pahami, itu akan menuntun kita untuk kaya. Dan dari banyaknya pengalaman saya bertemu orang-orang sukses tadi, saya belajar tentang pola pikir mereka memandang kekayaan itu sendiri. Dan saya beragama muslim ya, dimana ketika kita kaya, kita dapat memudahkan diri kita sendiri dan orang lain. Di sanalah berkahnya, di sanalah nikmat dan kebahagiaannya. Jadi mungkin banyak orang yang terjebak hidup mengejar-ngejar uang, tapi lelah sendiri gitu. Dan nggak terasa uang itu ada nilainya, ada manfaatnya gitu. Jadi itu yang melatar belakangi saya menulis buku ini. Semoga bukunya bermanfaat untuk siapapun yang membaca. Saya sangat apresiasi kepada orang-orang yang mau gitu loh, tergerak hatinya untuk membaca buku dan merasa terinspirasi oleh buku yang saya tulis. Karena saya benar-benar merubah pikiran saya 7 tahun yang lalu juga dari buku. Karena saya membaca buku seorang motivator, siapa lagi kalau bukan Ipo Santosa, guru saya. Ya, dari Pak Ipo saya banyak belajar juga mengenai pola kaya itu sendiri dan bagaimana uang bekerja untuk kita dan bagaimana kita mengendalikannya. Dan ternyata hidup gak serumit yang kita kira. Yang harus kita benahi adalah pola pikir. Dan semoga dari pencapaian saya yang mungkin belum seberapa, insya Allah memberi kebermanfaatan untuk siapapun, memberi kebermanfaatan untuk Anda. Dan bagi Anda yang mungkin berminat dengan buku yang saya ingin terbitkan ini, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan cantumkan nomor kontak saya di deskripsi. Oke, see you next time. Sekian dari saya, Via. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.